A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam rangka meningkatkan pengetahuan kita dan sekaligus meningkatkan kualitas diri kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sejatinya, manusia adalah makhluk yang suci, yang biasa diistilahkan dalam agama kita dengan fitrah. Rasulullah bersabda, "Ma min mauludin illa wa yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi, aw yunassiranihi, aw yumajjisanihi." Tidaklah satu orang yang lahir kecuali atas fitrah. Fitrah secara umum diartikan kesucian. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Tentu maksud Yahudi dan Nasrani dan Majusi adalah sebuah contoh dari manusia yang menyimpang dari ajaran fitrah. Ajaran fitrah adalah ajaran yang mengajak pada manusia pada kesucian diri. Agama fitrah adalah agama yang mengajak manusia agar manusia bertauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la yusyriku bih, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama fitrah adalah agama yang mengajarkan kebaikan, kesucian, ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang manusia tidak patuh kepada Allah ta'ala, enggan melakukan kebaikan, suka mengotori dirinya dengan dosa-dosa, maka manusia itu telah keluar dari fitrahnya. Contoh yang Nabi berikan dari manusia yang telah keluar dari fitrahnya adalah orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi. Meskipun juga tidak hanya mereka saja, hatta di tengah kita kaum muslimin yang secara katakanlah tertulis dalam KTP seorang muslim, tapi seringkali dari kaum muslimin itu keluar dari fitrahnya, dari kesucian dirinya, dari kepatuhan kepada Allah Ta'ala, dari melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Nah, jadi manusia ketika dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya punya kecenderungan untuk patuh, menyukai keindahan, menyukai kesucian, menyukai keindahan dan lain sebagainya. Namun seiring dengan bertambahnya umur manusia, seringkali kesucian dirinya atau fitrahnya itu tercorengi, tercemari, sehingga dia tidak lagi menjadi manusia yang fitrah. Nah, Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi atau juga nabi-nabi yang lain, dan dilanjutkan oleh para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, berupaya mengajak manusia agar kembali kepada fitrahnya, agar membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran yang mengotori fitrahnya. Itulah inti dari ajaran Islam, ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, puasa adalah satu upaya, satu usaha dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar manusia
kembali menjadi insan fitri, insan yang patuh kepada Allah Ta'ala, yang menyukai kebaikan, menyukai keindahan, menjaga kesucian dirinya. Itulah salah satu dari tujuan diwajibkannya puasa. Nah, dalam puasa sangat jelas sekali Islam mengajarkan agar manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Makan dilarang, minum dilarang di siang hari, dan lain sebagainya. Jadi, yang mengotori fitrah manusia atau yang mengotori kesucian manusia adalah apa? Cinta kepada dunia. Nabi bersabda, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah." Cinta dunia adalah biang atau puncak segala kesalahan. Ketika manusia mencintai dunia sehingga tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya terhadap dunia, maka disitulah fitrahnya mulai tercemari, terkotori, sehingga lambat laun dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mematuhinya, tidak mentaatinya, enggan melakukan kebaikan dan kesucian. Akhirnya dialah seperti kelompok orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, Ramadan adalah momentum yang sangat berharga. Ketika Al-Imam Ali alaihissalam mengatakan, "Ala inna lillahi fi ayyamikum nafahat, fata'arradu laha." Ketahuilah bahwa di tengah hari-hari kalian terdapat hembusan-hembusan ilahi, angin-angin segar yang Allah hembuskan pada manusia, maka carilah. Ramadan adalah nafah ilahiyah, nafahat ilahiyah, hembusan angin segar, angin yang bisa menghidupkan manusia. Itulah Ramadan. Maka jadikanlah Ramadan sebagai momentum untuk membersihkan segala kotoran-kotoran dalam diri dan jiwa kita. Di saat kita mampu di hari Ramadan menahan lapar, menahan haus, dan lain sebagainya, artinya manusia punya potensi untuk kembali kepada fitrahnya, punya kemampuan kembali kepada fitrahnya, punya kemampuan. Dan kemampuan itu dibuktikan dalam bulan suci Ramadan. Potensi untuk melawan hawa nafsu itu teraktualisasikan pada bulan suci Ramadan. Alangkah indahnya, alangkah beruntungnya tuba bagi seorang manusia yang bisa melanjutkan kemampuannya atau aktualisasinya melawan hawa nafsu di bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan. Artinya manusia punya potensi yang luar biasa, bisa mengalahkan hawa nafsunya pada bulan Ramadan. Tidak minum, tidak makan, tidak merokok, bahkan mungkin pada saat musim panas, atau mungkin di sebagian daerah siangnya panjang, atau daerah yang dingin sekali, sehingga orang mudah lapar, ternyata manusia mampu. Jadi permasalahannya bukan mampu atau tidak mampu, tapi kemauan. Maukah kita melawan hawa nafsu? Kalau mau, pasti bisa. Itulah namanya iradah qawiyah, kemauan yang kuat untuk mengalahkan hawa nafsu atau mengendalikan hawa nafsu. Kemampuan ada pasti. Kan Allah ketika mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menugaskan atau mewajibkan manusia kecuali sebatas kemampuan. Berarti manusia mampu untuk melawan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya. Permasalahan bukan mampu atau tidak mampu, tapi kemauan.
Dan ternyata banyak orang-orang yang punya kemauan yang kuat, punya iradah qawiyah, punya azam yang kuat untuk melawan hawa nafsunya, seperti para nabi, para imam, para syuhada, dan para solehin. Mereka contoh-contoh real dari orang-orang yang mampu, yang punya kemauan yang kuat untuk melawan hawa nafsunya. Mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan, kemauan kita untuk melawan hawa nafsu tidak hanya di siang hari saja, tapi juga di malam hari. Dan mudah-mudahan selama Ramadan kita berpuasa, menahan lapar dan haus, itu menjadi sebuah energi, kekuatan, atau motivasi untuk kita untuk terus mengalahkan atau mengendalikan hawa nafsu kita pada bulan-bulan berikutnya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita, membantu kita untuk melawan hawa nafsu kita, hingga kita kembali kepada jati diri kita yang asli, yaitu fitrah, manusia fitrah, manusia yang suci, manusia yang patuh kepada Allah Ta'ala, manusia yang menyukai keindahan dan kebaikan, dan membenci segala keburukan dan kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberi taufik kepada kita, insyaallah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.